Halo semuanya, kali ini kita akan bahas mengenai penerapan elektromagnetik yang merupakan submateri ke-9 dari teori dasar kemagnetan. Contoh benda pertama yang menerapkan gejala elektromagnetik adalah bel listrik sederhana. Kurang lebih skemanya seperti ini nih. Ya. Nah, pada bel listrik sederhana terdapat baterai biasanya, kemudian saklar, kemudian ini batang besi, kemudian ini kumpulan kawatnya, ini pegas, kemudian ini lengan pemukul yang ini nih. Nah, kemudian ini belnya. Kurang lebih kerjanya seperti ini nih. Ketika kita menyalakan tombol on, maka nantinya akan ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian kan, seperti ini nih kurang lebih. Nah, kita lihat di sini karena besi yang ini nih, besi yang ini itu dia dililiti dan dialiri oleh arus listrik DC, maka besi ini nih dia akan menjadi magnet. Ketika besi menjadi magnet, maka dia akan menarik lengan pemukul yang ini nih, kurang lebih seperti ini. Tertariknya lengan pemukul ini akan memutus rangkaian sehingga aliran arus akan terputus seperti ini. Ketika aliran arus terputus, artinya si besi ini akan kehilangan sifat kemagnetannya kan, dan menyebabkan si lengan pemukul kembali ke posisi semula. Kemudian menghubungkan kembali rangkaiannya dan arusnya masuk lagi, mengalir lagi arusnya, menjadikannya besi ini sebagai magnet lagi, menarik lagi pemukulnya, kemudian terputus lagi, kembali lagi ke posisi semula. Kurang lebih seperti itu, terus berulang secara terus menerus. Nah, proses ini itu terjadi sangat cepat sehingga menghasilkan bunyi lonceng yang teng 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 teng, kurang lebih seperti itulah ya. Contoh benda kedua yang menerapkan gejala elektromagnetik adalah saklar elektromagnetik atau biasa kita sebut juga relay. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini ya. Nah, yang ini nih. Oke. Nah, di sini ada pegas, ada lengan besi, ini ada celahnya ya. Kemudian ini adalah elektromagnetnya. Nah, jadi nantinya ketika kabel ini nih, kabel yang elektromagnetik kita aliri dengan arus listrik DC, maka besi ini yang ini akan menjadi magnet kan, besi yang ini akan menjadi magnet dan akan menarik lengan besinya. Oke, lengan besinya akan tertarik. Nah, ketika lengan besi tertarik, dia akan menyentuh tungkai yang bawah kan, yang awalnya dia menyentuh tungkai yang atas. Ketika tertarik dia akan menyentuh tungkai yang bawah. Nah, ketika dia menyentuh tungkai yang bawah, maka akan mengalirkan arus listrik yang terhubung dengan tungkai yang bawah yang ini nantinya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Ketika kita matikan hubungan arus pada kawat yang ini, dia akan kembali ke posisi semulanya. Saklar elektromagnetik ini mungkin yang menjadi salah satu benda atau teknologi yang sering kita gunakan sehari-hari. Karena salah satunya itu diterapkan pada teknologi remote control yang biasanya kita gunakan untuk memindahkan televisi ya, atau memindahkan siaran televisi, mohon maaf. Contoh barang ketiga atau benda ketiga adalah telepon kabel. Ya, mungkin kalian sekarang jarang ya melihatnya. Nah, kurang lebih si telepon elektromagnetik atau telepon kabel ini bentuk skemanya seperti inilah ya di dalamnya itu. Nah, adapun cara kerjanya nantinya ketika kita bicara, maka kita akan menggetarkan diafragma ini nih, yang ini ya, diafragma logam yang ini. Ketika diafragma logam itu bergetar, maka serbuk-serbuk karbon di dalamnya itu akan ada efek tertekan dan juga mungkin bisa tidak tertekan ya. Intinya dia juga akan ikut bergetar lah. Nah, efek tersebut nantinya akan menyebabkan aliran listrik yang mengalir pada kabel yang ini nih, itu juga akan berubah-ubah. Karena aliran listrik yang mengalir berubah-ubah, artinya nantinya di sini efek elektromagnetik yang dihasilkan pun akan berubah-ubah. Karena berubah-ubahnya efek elektromagnetik itu, dia akan menggetarkan diafragma logam pada penerima kan.
pergerakan diafragma tersebutlah yang akhirnya terdengar oleh kita sebagai suara yang diucapkan oleh yang mengeluarkan suara tersebut atau orang yang menelpon dalam hal ini ya. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih karena kamu sudah mau belajar. Dadah.